warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam yang berjudul Menerima Qada dan Qadar. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya adik-adik semuanya menyiapkan catatan dulu ya, supaya pada saat proses pembelajaran nanti adik-adik ada catatan kecil tentang materi yang kita bahas pada saat sekarang ini. Adik-adik, ada yang tahu nggak sih di sini apa itu qada dan qadar? Ternyata qada adalah suatu ketentuan atau keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya. Sedangkan qadar adalah atau disebut dengan takdir adalah suatu ketentuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya yang bersifat sementara. Artinya bisa jadi nanti itu bisa berubah. Nah, kita contohkan dulu ya. Dari pengertian sebanyak tadi kita contohkan dulu. Misalnya ada suatu garis waktu yang mana awalnya itu kita sebut dengan masa azali. Masa azali adalah suatu masa belum terciptanya segala hal, atau masih ada hanya Allah saja. Jadi masa azali ini tempat penentuan nasib kita. Maka masa azali ini kita sebut dengan qada. Seiring berjalannya waktu, ternyata sudah terciptanya semuanya. Pertama itu manusia. Ternyata manusia ini bisa merubah nasibnya. Melalui apa? Melalui ikhtiar dan doa. Dari kejadian tersebut kita sebut dengan qada. Oke? Nah, kalau contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya Ayu. Ayu ini dari kecil atau sejak lahir dia memiliki rambut yang keriting. Ternyata pada proses pertumbuhannya dia sudah besar, ternyata rambutnya masih keriting. Ternyata Ayu ini berpikiran untuk merubah rambutnya menjadi lurus ke salon. Yang tadinya rambut keriting ini kita sebut dengan masa qada, karena sudah ada sejak lahir. Setelah berjalannya waktu, ternyata Ayu ini merubah rambutnya di salon melalui apa? Melalui kita sebut dengan ikhtiar. Ternyata perubahannya di tempat salon tersebut, rambutnya awalnya tadi keriting menjadi lurus, itu disebut dengan qadar. Oke adik-adik, sekarang sudah paham ya apa itu qadar dan qadar contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, ternyata qada ini ada beberapa yang bisa dirubah dan ada juga beberapa yang tidak bisa dirubah. Maka dalam hal ini takdir kita bagi menjadi dua, yaitu takdir mu'allaq dan takdir muborong. Kira-kira takdir mu'allaq dan takdir muborong itu apa ya? Yuk kita bahas. Nah adik-adik, takdir mu'allaq adalah suatu takdir yang masih bisa dirubah oleh manusia. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kesejahteraan di suatu negara. Yang kedua itu kepandaian. Misalnya kita belajar untuk mendapatkan juara di kelas. Nah, yang kedua itu ada takdir muborong. Takdir muborong adalah takdir yang tidak bisa dirubah lagi. Contohnya seperti kelahiran. Seorang anak tidak akan bisa menentukan dia lahir di ibu yang mana dan bapak yang mana. Yang contoh yang kedua itu seperti kematian. Kita tidak tahu kapan kita mati ataupun di mana kita mati. Jadi adik-adik, memang manusia itu harus dituntut harus bisa melakukan sesuatu, karena ada beberapa ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Oleh karena itu, adik-adik, kita harus optimis ya dalam menggapai sesuatu. Misalnya kita menggapai cita-cita, baik di dunia maupun di akhirat. Nah adik-adik, sekarang kita masuk ke materi yang kedua ya, yaitu contoh qada dan qadar. Kira-kira apa aja ya contoh dan qada dan qadar? Yuk kita bahas bareng-bareng. Contoh qada. Contoh qada yang pertama itu seperti matahari terbit dari timur ke barat, atau kematian pasti datang. Yang ketiga itu ada perubahan cuaca. Yang keempat seperti terjadinya siang dan malam. Yang kelima seperti planet berputar pada porosnya. Contoh yang kedua yaitu contoh qadar. Contoh qadar yang pertama itu seperti kita menjadi penghafal Al-Quran atau disebut dengan qari dan qari'ah. Yang kedua, kita meraih juara di kelas. Yang ketiga bisa jadi dengan
kita meraih kejuaraan di suatu lomba atau disebut dengan lomba pidato misalnya. Nah adik-adik, contoh kada dan kada sudah kita bahas nih. Kira-kira ada lagi nggak ya materi terakhir? Wah, ternyata ada nih materi terakhir, yaitu hikmah qada dan qadar. Kira-kira apa sih hikmah qada dan qadar? Yuk kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, hikmah qada. Hikmah qada yang pertama seperti kita datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua, seperti kita berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga, misalnya kita memanfaatkan waktu luang dengan menggunakan kegiatan yang positif. Yang keempat, misalnya kita disiplin dalam melakukan sesuatu. Yang kelima, misalnya kita ramah kepada semua orang. Nah, hikmah yang kedua yaitu hikmah qadar. Hikmah qadar contohnya seperti ketika kita mempunyai satu cita-cita, kita harus berusaha semaksimal mungkin agar cita-cita kita ini bisa tercapai nantinya. Nah, alhamdulillah materi tentang menerima qada dan qadar sudah kita bahas nih. Kira-kira adik-adik masih ingat nggak ya apa sih itu qada dan qadar? Dan juga apa sih itu hikmah dan contoh qada dan qadar? Jangan lupa dijawab di kuis selanjutnya ya. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.